Kami dari kelas 12 MIPA 2 SMA Negeri 13 Bone, kelompok 4, kami akan membahas materi tentang radiasi gelombang elektromagnetik. Sebelum melanjutkan video kami ingin memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Afrisha, nomor urut 1. Perkenalkan, nama saya Alfi Fadil Fikriya, nomor urut 3. Perkenalkan, nama saya Isma, nomor urut 14. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza, nomor urut 18. Saya Nur Fenisa, nomor urut 19. Baik, saya Halil Bosan, nomor urut 28. Baik, saya Muhammad Fadil Nugraha, nomor urut 30. Radiasi elektromagnetik. Radiasi elektromagnetik merupakan kombinasi medan listrik E dan medan magnet B yang berosilasi dan merambat lewat ruang dan membawa energi dari suatu tempat ke tempat yang lain. Cahaya tampak adalah salah satu bentuk radiasi elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat tanpa membutuhkan medium. Gelombang elektromagnetik dapat merambat di ruang hampa. Gelombang elektromagnetik terdiri atas medan listrik dan medan magnet yang merambat saling tegak lurus. Gelombang elektromagnetik pertama kali dibangkitkan dan dideteksi secara eksperimen oleh Heinrich Hertz pada tahun 1887. Hertz menggunakan peralatan yang memancarkan muatan. Muatan tersebut dibuat bergerak bolak-balik dalam waktu yang sangat singkat. Hertz mendeteksi gelombang dari jarak tertentu menggunakan lob kawat. Lob kawat digunakan untuk menghasilkan GGL ketika perubahan dan magnet melewatinya. Dari eksperimen tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin besar panjang gelombang elektromagnetik berbanding terbalik terhadap frekuensi gelombang elektromagnetik itu sendiri. Karena itu, sifat-sifat radiasi gelombang elektromagnetik adalah sebagai berikut. Yang pertama merupakan perambatan antara medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus terhadap arah rambatnya. Yang kedua, kecepatannya konstan di ruang hampa, yaitu sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Yang ketiga, tidak dipengaruhi oleh medan listrik dan medan magnet. Yang keempat, dapat dipantulkan, dibiaskan, interferensi, difraksi, dan polarisasi. Yang kelima, dapat merambat dalam ruang hampa atau vakum. Yang keenam, merupakan gelombang transversal. Yang ketujuh, dapat bersifat partikel dan memiliki energi yang bergantung pada frekuensi sesuai dengan persamaan. Nah, spektrum elektromagnetik ini terdiri atas gelombang radio, gelombang mikro, sinar inframerah, cahaya tampak, sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Berikut urutan spektrum gelombang elektromagnetik dari garis terpendek hingga terpanjang. Gelombang radio. Gelombang radio termasuk ke dalam spektrum yang memiliki panjang gelombang terbesar dan frekuensi terkecil. Gelombang radio ini dihasilkan oleh elektron pada kawat penghantar yang menimbulkan arus bolak-balik pada kawat. Gelombang radio ini dipancarkan dari antena pemancar atau transmitter dan diterima oleh antena penerima atau receiver. Gelombang mikro. Gelombang mikro adalah gelombang elektromagnetik dengan frekuensi sekitar 10 pangkat 10 Hz. Sementara panjang gelombangnya sekitar 3 nanometer. Dihasilkan oleh matahari, tabung diode, magnetron, dan sudah ada alat-alat yang dirakit untuk menghasilkan gelombang mikro ini. Sinar inframerah. Sinar inframerah mempunyai frekuensi antara 1000 pangkat 11 Hz sampai 10 pangkat 14 Hz. Panjang gelombang sinar inframerah lebih besar daripada panjang gelombang sinar tampak. Frekuensi gelombang ini dihasilkan oleh getaran-getaran elektron pada suatu atom atau bahan yang dapat memancarkan gelombang elektromagnetik. Cahaya tampak. Cahaya tampak mempunyai frekuensi sekitar 10 pangkat 15 Hz, sementara panjang gelombangnya antara 400 nanometer sampai 800 nanometer. Mata manusia sangat peka terhadap radiasi cahaya tersebut, sehingga cahaya tampak sangat membantu penglihatan manusia. Panjang gelombang sinar tampak yang terpendek dalam spektrum bersesuaian dengan cahaya ungu dan yang terpanjang bersesuaian dengan cahaya merah. Semua warna pelangi terletak di antara kedua belah batas warna tersebut. Cahaya tampak dihasilkan oleh uraian sinar matahari dan Sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet merupakan gelombang elektromagnetik yang mempunyai frekuensi antara 10 pangkat 15 Hz sampai dengan 10 pangkat 16 Hz, sementara panjang gelombang antara 10 nanometer sampai 100 nanometer. Sinar ultraviolet dihasilkan dari atom dan molekul
dalam nyala listrik. Sinar ini juga dapat dihasilkan di reaksi sinar matahari. Baik, sinar X. Sinar X mempunyai frekuensi antara 10 pangkat 16 Hz sampai 10 pangkat 20 Hz. Sementara panjang gelombangnya 10 pangkat min 8 meter. Sinar X ditemukan oleh Wilhelm Conrad Röntgen pada tahun 1895. Untuk menghormatinya, sinar X juga disebut dengan sinar Röntgen. Sinar X dihasilkan dari elektron-elektron yang terletak pada kulit atom. Sinar gamma adalah gelombang elektromagnetik yang mempunyai frekuensi tertinggi yaitu 10 pangkat 20 Hz sampai 10 pangkat 25 Hz. Sementara panjang gelombangnya berkisar antara 10 sampai 4 nanometer sampai 0,1 nanometer. Sinar gamma dihasilkan dari radioaktivitas atau atom-atom yang tidak stabil dalam reaksi inti. Pemanfaatan radiasi gelombang elektromagnetik. Berikut ini beberapa pemanfaatan radiasi gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, gelombang radio. Gelombang radio dimanfaatkan untuk pembicaraan jarak jauh yang tidak menggunakan kawat penghantar. Gelombang ini bertindak sebagai pembawa gelombang audio atau suara. Ada dua macam cara untuk membawa gelombang bunyi ke penerimanya, yaitu dengan sistem amplitudo modulasi dan sistem frekuensi modulasi atau AM dan FM. Gelombang mikro dimanfaatkan sebagai berikut. 1. Pemanasan microwave. 2. Komunikasi radar atau radio detection and ranging. 3. Menganalisis struktur atomik dan molekul. 4. Mengukur kedalaman laut. 5. Mendeteksi suatu objek. 6. Memandu pendaratan pesawat terbang. 7. Membantu pengamatan di kapal laut dan pesawat terbang pada malam hari atau ketika kabut, serta menentukan arah dan tempat posisi yang tepat. Sinar inframerah. Kondisi-kondisi kesehatan dapat diagnosis dengan menyelidiki pancaran inframerah dari tubuh. Foto pancaran inframerah ini disebut termogram. Termogram dapat digunakan untuk mendeteksi masalah sirkulasi darah, radang sendi, dan kanker. Salah satu itu, sinar inframerah juga memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, untuk terapi baik menyembuhkan penyakit cacar maupun encok. Yang kedua, untuk fotografi pemetaan sumber daya alam dan menyelidiki tanaman yang tumbuh di bumi dengan detail. Yang ketiga, untuk remote control dan berbagai peralatan elektronik lainnya. Yang keempat, untuk menurunkan cat kendaraan dengan cepat pada industri otomotif. Yang kelima, pada bidang militer. Dibuat teleskop inframerah yang dapat digunakan untuk melihat di tempat gelap dan berkabut. Inframerah juga dimanfaatkan sebagai satelit untuk memfoto permukaan bumi meskipun dalam keadaan berawan dan berkabut. Beberapa manfaat cahaya tampak adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada bidang telekomunikasi, sinar laser digunakan untuk menyalurkan suara atau sinyal melalui serat optik. Yang kedua, pada bidang kedokteran, sinar laser digunakan untuk mendiagnosis penyakit, pengobatan penyakit, perbaikan suatu cacat, dan pembedahan. Yang ketiga, pada bidang industri, sinar laser digunakan untuk pengelasan dan pemotongan lempengan baja. Baik, sinar ultraviolet dapat dimanfaatkan sebagai berikut, yaitu proses fotosintesis atau asimilasi pada tumbuhan. Yang kedua, membantu pembentukan vitamin D pada tubuh manusia. Yang keempat, membunuh kuman dan penyakit. Yang keempat, mensterilkan ruangan, operasi, dan alat-alatnya. Yang terakhir, yaitu memeriksa keaslian tanda tangan pada dunia perbankan. Sinar X dapat dimanfaatkan sebagai berikut. 1. Memotret organ-organ dalam tubuh seperti tulang, jantung, dan paru-paru. 2. Untuk menganalisis struktur bahan atau kristal. 3. Mendeteksi keretakan atau cacat pada logam. 4. Memeriksa barang-barang di bandara atau pelabuhan. Gamma dapat dimanfaatkan sebagai berikut. 1. Terapi kanker. 2. Sterilisasi peralatan rumah sakit. 3. Sterilisasi bahan makanan kalen. 4. Pembuatan varietas tanaman unggul tahan penyakit dengan produktivitas tinggi. 5. Mengurangi populasi hama tanaman atau serangga.